Pemirsa, di Menuju Jakarta Satu kali ini kami bahas soal prioritas dari program kerja para kandidat. Tadi sudah di awal kami angkat dua masalah utama kota Jakarta, yaitu banjir dan kemacetan. Nah, kita akan dengar sendiri dari para kandidat apa yang menjadi prioritas dari program kerja mereka. Pertanyaannya sama kepada ketiga narasumber, Pak Endardi, Mas Didi, dan juga Mas Jokowi. Apa yang menjadi prioritas program kerja dan mengapa itu yang diprioritaskan? Saya mulai dari Bang Haji dulu deh. Prioritas saya adalah permajaan kota. Walaupun permajaan kota itu dilakukan dalam waktu yang relatif panjang, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan dan bisa dirasakan oleh masyarakat dalam 100 hari pertama. Jadi di dalam permajaan kota itu saya akan membenahi masalah transportasi, kemudian yang kedua adalah masalah banjir, dan yang ketiga adalah masalah kumuh. Untuk bagaimana mengatasi kemacetan segera dimulai walaupun waktunya lama. Banjir juga demikian. Tetapi kumuh ini sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu dekat dan bisa dirasakan dalam waktu 100 hari. Di dalam pembenahan kumuh itu antara adalah perbaikan seluruh fasilitas publik. Kemudian di samping itu adalah kotornya sampah yang menumpuk setelah 2 minggu baru diangkat, sehingga masyarakat yang tinggal di situ merasa tidak nyaman. Kemudian di dalam kekumuhan itu juga pembenahan masalah sosial, lubang yang berjalan-jalan maupun jalan yang berlubang, Monas yang berjalan-jalan, ini juga harus dibenahi. Jalan yang berlubang segala ditutup, tapi lubang yang berjalan-jalan ini juga harus segera ditertibkan, termasuk juga Monas yang berjalan-jalan. Kemudian fasilitas publik lainnya antara MCK, penyediaan air bersih, ini sebenarnya bisa dilakukan. Ini jadi gimana akan mulai 100 hari kekumuhan itu bisa dirasakan. Yang akan lebih dahulu dimulai atau ini simultan? Semuanya akan dilakukan bersama-sama. Ini ibaratnya kota ini sudah kumuh, sudah kronis penyakitnya. Tetapi yang 100 hari pertama bisa dirasakan oleh masyarakat adalah kebersihan. Itu bisa dirasakan dalam 100 hari pertama. Baik. Jadi itu hukuman ya. Start, tetapi tentunya tidak bisa dirasakan dalam 100 hari pertama. Ya. Semua akan mulai dihandle begitu mulai dilantik 100 hari pertama sebagai satu paket. Bisa dirasakan. Paket simultan. Baik. Juga Jakarta ini seperti etalase bagaimana dunia luar melihat Indonesia. Bagaimana ini Bang Haji menjawab pertanyaan dari Bang Yos? Saya akan mengambil 3 langkah. Pertama adalah preemptif, yang kedua adalah preventif, dan yang ketiga adalah represif, hukum, pembunuhan, dan lain sebagainya. Di dalam preemptif ini saya akan melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, maupun tokoh suku-suku atau apa yang ada di Jakarta. Di samping pendekatan kepada para tokoh-tokoh itu, saya akan meningkatkan interaksi, silaturahmi di antara mereka, baik lewat seni, olahraga maupun budaya. Kenapa olahraga? Olahraga itu warisan terbesar olahraga adalah persahabatan. Kalau kita ini sudah punya rasa persahabatan di antara kelompok-kelompok yang ada, ini akan mengurangi perselisihan di antara mereka. Kemudian kenapa seni dan budaya? Karena seni dan budaya itu memperhalus budi pekerti. Berkelahi dan lain sebagainya ini kan sudah kehilangan jati diri, kehilangan kehalusan budi. Dengan seni dan budaya itu akan memperhalus budi. Dengan interaksi yang sering dilakukan, forum silaturahmi seperti ini terwujud, maka konflik itu akan semakin berkurang. Tentunya juga dengan ceramah-ceramah, penyuluhan-penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada mereka-mereka itu. Dan sekali lagi masalah ideologi Pancasila ditanamkan kembali. Kenapa Pancasila? Pancasila itu menanamkan nilai-nilai toleransi. Sekarang ini masalah toleransi sudah kurang dihayati di masyarakat. Oleh karena itu masalah toleransi itu harus ditanamkan sejak dini. Kemudian preventif. Setiap ada pertemuan, interaksi maupun kompetisi yang bersifat massal, maka aparat Pemda, aparat keamanan harus hadir di tempat itu. Karena kehadiran aparat Pemda itu akan memberikan efek deterren terhadap munculnya kejahatan.
Sehingga di tempat-tempat keramaian itu aparat Pemda harus hadir di lapangan. Karena kehadiran aparat Pemda dan aparat keamanan itu akan memberikan efek di lapangan. Tetapi kalau suatu saat sudah terjadi konflik yang memang meresahkan masyarakat, maka keadilan harus ditegakkan. Siapapun yang melanggar keadilan dan melanggar hukum, tentu hukum harus. Berarti itu yang bagian ketiga, represif itu. Represif terakhir. Yang terakhir. Kalau memang sudah terjadi pelanggaran hukum dan nyata-nyata dia melakukan tindakan hukum, pelanggaran hukum yang sudah melanggar nilai-nilai keadilan. Mang Didi, apa yang menjadi prioritas program kerja dan mengapa itu yang diprioritaskan? Saya mulai dari Bang Haji dulu deh. Prioritas saya adalah permajaan kota. Walaupun permajaan kota itu dilakukan dalam waktu yang relatif panjang, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan dan bisa dirasakan oleh masyarakat dalam 100 hari pertama. Jadi di dalam permajaan kota itu saya akan membenahi masalah transportasi, kemudian yang kedua adalah masalah banjir, dan yang ketiga adalah masalah kumuh. Untuk bagaimana mengatasi kemacetan segera dimulai walaupun waktunya lama. Banjir juga demikian. Tetapi kumuh ini sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu dekat dan bisa dirasakan dalam waktu 100 hari. Di dalam pembenahan kumuh itu antaranya adalah perbaikan seluruh fasilitas publik. Kemudian di samping itu adalah kotornya sampah yang menumpuk setelah 2 minggu baru diangkat, sehingga masyarakat yang tinggal di situ merasa tidak nyaman. Kemudian di dalam kekumuhan itu juga pembenahan masalah sosial, lubang yang berjalan-jalan maupun jalan yang berlubang, Monas yang berjalan-jalan, ini juga harus dibenahi. Jalan yang berlubang segala ditutup, tapi lubang yang berjalan-jalan ini juga harus segera ditertibkan, termasuk juga Monas yang berjalan-jalan. Kemudian fasilitas publik lainnya antara MCK, penyediaan air bersih. Ini sebenarnya bisa dilakukan. Ini jadi gimana akan mulai dulu? 100 hari kekumuhan itu bisa dirasakan. Yang akan lebih dahulu dimulai atau ini simultan? Semuanya akan dilakukan bersama-sama. Simultan. Ini ibaratnya kota ini sudah kumuh, sudah kronis penyakitnya. Tetapi yang 100 hari pertama bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa kebersihan. Itu bisa dirasakan dalam 100 hari pertama. Baik. Jadi itu hukuman ya. Start, tetapi tentunya tidak bisa dirasakan dalam 100 hari pertama. Ya. Semua akan mulai dihandle begitu mulai dilantik 100 hari pertama sebagai satu paket. Sudah bisa dirasakan. Paket simultan, baik. Kalau memang sudah terjadi pelanggaran hukum dan nyata-nyata dia melakukan tindakan hukum, pelanggaran hukum yang sudah melanggar nilai-nilai keadilan. Kumuh itu bisa diatasi lah. Ya, 100 hari tadi. Kumuh itu ada yang bisa diatasi 100 hari, tapi tidak seluruhnya 100 hari. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ya. Yang 100 hari itu adalah masalah sampah. MCK itu 100 hari bisa. Sampah. Seluruh Jakarta. Seluruh Jakarta, sampah, baru sampah. Nah, sekarang soal kumuh. Soal kumuh itu kemudian soal ruang terbuka hijau. Sekarang ini di Jakarta dalam 1 tahun terjadi 700 kebakaran. Lokasi-lokasi kebakaran itu bisa dibangun rusunami maupun rusunawa. Saat ini 700 lokasi kebakaran itu mereka hidupnya tidak menentu. Kalau ini dibangunkan rusunami maupun rusunawa, mereka bisa tinggal di situ. Itu pun akhirnya nanti akan banyak tanah yang kosong. Mereka-mereka yang tinggal di bantaran sungai dipindahkan ke rusunawa maupun rusunawi. Rusunawa itu sewanya 1 bulan hanya 60.000, jadi terjangkau. Kalau sungai-sungai itu seluruh bantaran sungai bisa disterilkan, itu bagian dari mengatasi kekumuhan. Tapi tentunya bukan 100 hari, tapi 100 hari pertama sudah dilakukan. Yang bisa terwujud adalah soal kebersihan. Mereka dipindahkan seluruh pada lokasi kebakaran. Kemudian singkat saja. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan fasilitas publik. Fasilitas publik itu antara adalah fasilitas-fasilitas pendidikan yang sudah sangat kumuh sekali dan tidak terawat, termasuk juga fasilitas kesehatan. Kemudian perbaikan kawasan kumuh, terutama RW-RW kumuh, itu diselesaikan dalam waktu 5
tahun. Tetapi tentunya jadi 5 tahun begitu ya, baik. Dimulai dari 100 hari pertama tadi. Kemudian setelah rusunawa dan rusunami tadi berdiri, maka rumah-rumah kumuh tadi dijadikan area terbuka hijau. Baik. Ruang terbuka hijau. Baik. Untuk apa berikan ruang terbuka hijau yang lain? Adalah untuk taman kota, untuk hutan kota. Baik. Sehingga memungkinkan generasi muda untuk berinteraksi. Baik. Termasuk juga pedestrian. Terima kasih, Bang Haji. Di Beijing saja. Saya harus kasih kesempatan kepada. Saya terima KTM itu yang masih bayar. Tapi kalau kartu game itu mereka bebas. Tapi masalahnya orang miskin itu sekarang banyak yang tidak dapat kartu game. Ini masalahnya. Baik. Ini yang harus diterbitkan. Kemudian data BPS sendiri, orang miskin itu hanya nama, tempat tanggal lahir, tidak ada alamatnya, sulit. Tetapi kita harus punya kemauan yang kuat, mengabdi pada rakyat, mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu pelayanan publik tidak cukup hanya 7 jam, 8 jam, 24 jam. 24 jam dengan tekad yang kuat, insya Allah permasalahan-permasalahan itu akan bisa diatasi. Kemudian urbanisasi memang harus diprogram. Kemudian di dalam urbanisasi itu walaupun juga daerah-daerah lain juga harus membangun agar semut-semut ini tidak semuanya menuju ke Jakarta. Tapi tidak berarti kemudian kita diam, kemudian kita tidak berbuat. Manakala kita ini diam, tidak berbuat makin salah. Gitu. Baik. Berbuatlah bagaimana urbanisasi itu kita program. Bagaimana kita itu mensejahterakan rakyatnya. Kalau semut masih bisa dibasmi. Kalau urbanisasi yang tentang orang susah ya, mesti karena. Tapi bisa diprogram. Iya. Baik. Semut mana? Semut yang datang ke Jakarta, kata Bang Haji. Terima kasih, waktunya sayang sekali habis. Minggu depan kita akan masuk ke tema-tema spesifik. Kalau sekarang masih umum dulu. Kita akan angkat satu persatu spesifik di setiap episode. Jadi kami mohon nanti tiap kandidat untuk lebih bisa mendalam membahas masing-masing macet, banjir dan lain-lain kita akan hadirkan di Menuju Jakarta 1. Terima kasih Bang Haji, Bang Didi terima kasih, Bang Jokowi terima kasih, Bang Yayat, Bang Yos terima kasih, hadirin terima kasih banyak, Pak Lius juga. Dan kami ingatkan pemirsa, Menuju Jakarta 1 kembali hadir ke hadapan Anda Jumat depan, waktu yang sama pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah mengikuti proses pemilu Kada DKI ini dengan mengikuti program ini setiap minggunya. Saya Sandra Malakino pamit dulu, selamat malam dan sampai jumpa.